Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mana ieu teh Pamarno ngora Pamarno teh teh. Tuh teh Haji Marno ngoraan teh teh. Masih di Muarajen ya. Pamarno. Itu trio legend ya, trio legend Pamarno. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab dari Riyadhus Shalihin. Masih tentang bab jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kasrati turukil khair, banyak sekali. Nama kitab ini Riyadhus Shalihin. Harapannya setelah mengkaji kitab ini kita jadi menjadi soleh. Kita menjadi orang-orang solehin. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya kalau tidak jadi orang soleh, ya kita mencintai kesolehan atau mencintai orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solehin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh meskipun aku bukan termasuk dari mereka. Ini ungkapan ketawaduan, bukan ungkapan sesungguhnya. Karena kita tahu Imam Syafi'i adalah imam yang soleh. Uhibbus solehin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh meskipun aku tidak termasuk mereka. Wa akrahu ahlal ma'asi wa in kuntu fil bid'ati sawa. Dan aku membenci pelaku maksiat meskipun aku dengan mereka mungkin tidak ada bedanya. Ungkapan ketawaduan yang luar biasa. Ungkapan rendah diri, rendah hati maksudnya. Yang tidak mensyiratkan ujub dan takabur, riya dan juga sum'ah yang beliau ajarkan kepada kita. Luar biasanya. Uhibbus sholihin walastu minhum wa akrahul ma'asi wa in kuntu fil bid'ati sawa'na. Agar apa kita menjadi soleh? Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal-amal kita itu hanya membedakan tingkatan kita di surga. Adapun masuknya itu dengan rahmat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa masuknya seseorang ke surga itu karena rahmat Allah. Nanti di surga tingkatan dan kelas-kelasnya amal soleh itulah yang menentukannya, levelnya. Jadi nu ieu wakal, nu ieu henteu, nu ieu wakal rajin, itu tingkatannya yang berbeda. Tapi masuknya ke surga atau tidaknya itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sangat memerlukan dan sangat mendambakan, mencari, mengejar-ngejar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan di banyak ketaatan dan kepatuhan kepada Dia. Seorang penyair mengatakan kasyauqil laili ila dhai'il qamar. Kita membutuhkan, memerlukan rahmat Allah itu seperti malam memerlukan rembulan. Seperti malam membutuhkan cahaya rembulan. Seperti tanah tandus yang merindukan tetesan hujan. Kasyauqil layali li dhai'il qamar ka'ishkil yababi liqatril matar. Luar biasa itu ungkapan penyair. Butuhnya manusia kepada rahmat Allah seperti tanah tandus yang membutuhkan tetesan hujan, seperti malam-malam yang merindukan rembulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kita berwasilah talabul ilmi, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal. Sebagaimana janji Rasulullah, orang yang bermajlis ilmu, kata beliau, ghasyiyathumu ar-rahmah. Allah akan limpahkan, curahkan, golontorkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita cari di tempat duduk yang mulia ini bukan sekedar pengetahuan, da ilmu ma bonus, tetapi kesolehan. Dari kesolehan itu Allah limpahkan rahmatnya. Sekali lagi janji Rasulullah bagi orang yang bermajlis, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmatnya. Wa hafathumul malaika, Allah naungkan malaikat-malaikat mendoakan mereka.
wa dzakarahumullah fi man indah, lalu Allah catat dan sebutkan, agul-agulkan mereka di hadapan penduduk langit. Wa nazzalat alaihimus sakinah, yang pertama, dan Allah curahkan ketentraman bagi orang yang senantiasa bermajlis ilmu. Ilmu nomor 2, yang pertama adalah mencari dan mengharap rahmat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 4, di antara jalan-jalan kebaikan adalah sapa temon dengan istri. Waduh. Jalan kebaikan itu adalah diantaranya sapa temon dengan istri. Ini hadis pertama udah ngegas begini nih. Hadis pertama udah ngegas. Naon ki sapa temon teh ki? Sapa temon teh bersukacita dengan istri, dengan pasangan, ya, berhubungan badan baik. Nah. An-nasan qalu, sekelompok orang-orang sahabat ya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Berarti ini yang datang, yang protes ini orang-orang miskin ya. Miskin dalam arti kata tidak memiliki banyak materi begitu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sementara mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, namun kami tidak bisa. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah telah menjadikan pengganti bagi kalian untuk menyamai pahala mereka orang-orang kaya itu? Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbihmu adalah shadaqah, setiap takbirmu adalah shadaqah, setiap tahmidmu adalah shadaqah, setiap tahlilmu adalah shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tuh. Bahkan pada alat kelaminmu ada sedekah. Luar biasa. Bahkan saat kau melampiaskan syahwatmu ada sedekah. Kalau para sahabat heran, kok bisa sedekah dengan alat kelamin? Gimana ceritanya? Sedekah dengan alat kelamin, ya. Kalau bahasa orang keren ATM, alat tusuk manual katanya. Nah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, berpahala? Oh, kan? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Coba kamu pikirkan, andaikan syahwat itu ditaruh di tempat yang haram, dipakai berzina, dipakai perbuatan maksiat, bukankah itu adalah dosa dan haram? Benar. Fakadzalika idza wada'a fil halal. Begitu juga kalau diletakkan pada yang halal, kana lahu ajrun, itu pahala banget. Ada bangetnya dari saya itu, pahala banget. Itu pahala banget. Kana lahu ajrun halalun wa ajrun wa ibadatun. Coba dipikirkan lagi ini yang belum terpikirkan ya. Pikirkan. Jadi bahkan meletakkan kelamin, melampiaskan syahwat, mencurahkan air panas berupa air mani kepada farji yang halal, itu kana lahu ajrun, adalah pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena Rasul membandingkannya dengan dosa besar, yaitu berzina. Rasul membandingkannya, bukankah kalau itu dipakai pada yang haram itu dosa besar sekali, zina itu dosa besar sekali. Maka sebaliknya, kalau ditaruh yang haram, ditaruh yang halal, itu pahalanya besar banget. Maka saminggu sekali mah pahalanya jangan sampai terlewatkan. Ibadah jangan sampai terlewatkan. Kan orang teh teu boga pahala nu badag ya, tah ini bisa jadi andalan ini. Jadi andalan. Pada dia yang Pak Dokter mah cacaketan we, maka mal nih tidak ada kesungguhan, atau mungkin sudah tidak punya niat. Tapi saya doakan mudah-mudahan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Ayat nomorna orang Cimahi insyaallah tidak sedih. Ayat orang jamaah Abi Cimahi seur 1000 tu jamaah Majlis Taklim Nurun Nisa. Manya tidak 1000 teh jajan. Ya Rasul ayati ahaduna syahwatahu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Wadduthur bitta'il musallatsah al amwal wahiduha dathrun. Ya, jadi subhanallah ya, Islam itu bahkan ibadah yang
seolah-olah kita nggak nganggapnya ibadah. Itu kan kebutuhan kita, itu kan fitrah kita, itu kan dorongan syahwat alami kita. Bahkan pada dorongan yang syahwat, bahkan pada hal yang paling kita butuhkan, yaitu pasangan, di situ pun Allah menyimpan pahala yang besar. Bahkan Rasulullah membandingkannya dengan dosa besar, kebalikannya, yaitu berzina. Maka kalau berzina itu dosa besar, berarti berhubungan dengan istri itu juga pahala yang sangat besar. Belum lagi membahagiakan pasangan, belum lagi itu adalah ibadah memperpanjang keturunan, belum lagi itu ibadah menafkahi hamba Allah berupa istri dan anak-anak, belum lagi itu ibadah menjalankan ibadah pernikahan. Dan saya pernah katakan, pernikahan itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan, karena setiap waktu dan detiknya adalah ibadah, setiap detik dan waktu adalah pahala. Tidak ada ibadah lebih besar dari pernikahan. Dan ibadah pernikahan adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan. Setan pun berusaha untuk memisahkan pasangan-pasangan. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Asal muasal ilmu sihir adalah ilmu tentang memisahkan pasangan. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Surat Al-Baqarah ayat 163. Bahkan tiap hari Raja Jin mengecek bala tentaranya, kamin zaujin farokta, berapa pasang suami istri yang telah kau pisahkan. Kenapa? Karena dia dengan dengan terlepas dari ikatan pernikahan, berarti telah terbuka pintu madorot yang sangat besar. Dengan dia memutuskan ikatan pernikahan, berarti dia telah memutuskan suatu ibadah yang sangat besar. Maka setan paling benci kepada orang-orang yang melakukan ibadah ini, ibadah menikah. Dan sebaliknya, setan sangat bersemangat bagaimana tafriqu zauj min zaujatihi atau tafriqu zauj min zaujiha. Dan itu sangat jelas dalam syariat kita. Luar biasa ya. Ini mudah-mudahan kita semua memberikan pahala Allah. Nah, sekarang ini hari Jumat. Kita ini hari Jumat, disunahkan sebelum Jumat itu berhubungan badan. Lalu mandi besar, kemudian setelah itu berangkat ke masjid dan berjalan kaki, tidak berkendara, cari tempat yang paling dekat dengan imam. Tidak lago, tidak berbuat lago. Kata Rasulullah, kalau dia lakukan itu, maka setiap langkahnya adalah pahala 1 tahun. 1 tahun apa? 1 tahun puasa, 1 tahun sholat tahajud. Dalam hadis, man ghassala wagtasal, barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub, apalagi kalau itu bukan artinya berhubungan. Itu kiasan. Man ghassala wagtasal, barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya junub, artinya berhubungan, itu bahasa halus. Wabakar wabtakar, lalu bersegera setelah mandi besar, mandi bersih, bersegera ke masjid. Wabakar wabtakar, wa masya walam yarkab, berjalan kaki tidak berkendara. Walam yarkab, dikasih garis bawah tuh, walam yarkab, tidak berkendara. Ya? Hadis nomor kalau itu tambahan hadis dari riwayat Tirmizi, nanti saya share di grup. Kata kuncinya wabakar wabtakar. Tapi itu penjelasan dari hadis nomor 4. Di kitab Riyadhus Shalihin nomor 4, tambahannya di hadis lain yaitu hadis Tirmizi. Silakan kata kuncinya wabakar wabtakar. Summa dana ilal imam, kemudian dia duduk dekat dengan imam. Fa'an sota walam yalgo, lalu dia duduk menyimak. Ingat, khutbah itu rukun Jumat. Ulah tidur, ulah ngantuk. Sah-sah, tapi pahalanya kan tidak sempurna. Perhatikan imam. Ansota itu insot itu fa'an situ, duduk mendengarkan. Walam yalgo, dan tidak berbuat lagun. Nyawa HP. Baheulama kata Rasul, man massal hasot pakod lago. Siapa yang nyawa kesik lago eta Jumatna. Rusak Jumatna. Eta nyawa kesik, ayeuna nyawa HP. Ke Jumatan, la haula wala quwwata. Lebih parah. Kata Rasul, man massal hasota, barang siapa yang nyawa kesik, karena dulu belum di alas, fakod lago, dia terbuat lago. Jadi patokan lago teh nyawa kesik zaman dulu. Sekarang lebih parah dari kesik. Fala Jum'atalah, maka dia tidak mendapatkan Jumat. Artinya tidak dapat pahala sempurna dari Jumatnya. Komo nyawa anu lain. Ya, nanti yang dapat membuat Jumat kita tidak berkualitas atau tidak sempurna pahalanya. Kalau dia lakukan itu, yang tadi di urutan tadi,
kana lahu fi kulli khatwatin ajru sanah, maka baginya setiap langkah tersebut adalah pahala setahun. Setahun apa? Siyamiha wa qiyamiha, tahajudnya dan berpuasanya. Puasa setahun kita nggak sanggup, puasa tahajud setahun mungkin juga tidak sanggup, pasti ada bolongnya. Tapi kalau kita mengamalkan hadis tadi, keutamaan berangkat ke masjid lebih awal dan bebersih yang sebersih-bersihnya, kemudian dekat dengan imam mendengarkan khatib bicara atau berkhutbah, dia mendapatkan keutamaan itu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan hal itu. Bagi yang masih bekerja atau masih berkantor, walaupun mungkin kantornya mengizinkan keluar jam 11, tetapi setelah jam 11 segera. Jangan duduk nongkrong lain-lain sebagainya sehingga dia kehilangan kesempatan terbaik atau kesempatan emas. Dalam hadis lain, ini hadis sahih, malaikat ketika hari Jumat dia berdiri di pintu masjid mencatat, bagi yang datang duluan kaman seperti sodakoh dengan seekor unta. Nu datang ti payun eta menang onta, maksudnya sedekah segede onta. Onta seberapa na? Onta seberapa hargana? 25 atau 30 juta. Maka yang datang pertama ke masjid dia seperti sodakoh 30 juta. Yang datang di waktu kedua dia mendapatkan bakoroh, sapi. Artinya dia mendapatkan pahala sebesar sodakoh sapi. Datang waktu kedua. Waktu pertama jam 10 taruhlah ya, atau setengah 11. Waktu keduanya itu jam 11. Barang siapa yang datang di waktu ketiga, maka dia seperti bersedekah kambing. Lumayan kambingnya enak seberapa? 3 jutaan, 3,5. Dia seperti sedekah kambing. Dan yang datang di waktu keempat, dia seperti kaman, seperti sedekah ad-dajaj. Apa itu? Unggas. Seperti ayam, sedekah ayam, sedekah menyembelih ayam. Berarti ayam seberapa? Dicaringin mah 40-nya. Sekilo, seekor 40. Taruhlah kita ambil seperti sedekah 50.000. Waman jaa, dan siapa yang datang di waktu terakhir, waktu kelima, seperti sedekah endog, telur seberapa? 3.000. Sedekah 3.000. Tanu datang jam 12, lamun Jumat jam 12, nu datang 12 kurang 10 kurang 5, eta seperti sedekah endog. Mencit endog disedekahkeun. Rada era sebenarnya sedekah endog teh. Lamun mencit endog. Nah, kalau dia datang waktu ke-6, khatib sudah naik, tawatil malaika sahib. Malaikat menutup catatannya. Dan malaikat masuk ke masjid mendengarkan khutbah. Berarti anu nyatet eta. Nu terakhir hanya menggugurkan kewajiban. Tapi tidak ditulis sebagai para pensedekah di hari itu. Maka kalau tidak darurat amat, tidak ada kerjaan, tidak ada kantor, karena kewajiban karyawan juga dia menunaikan tugasnya sebagai amanah yang dia bekerja di situ, itu juga wajib hukumnya. Wajib hukum. Bahkan ada fatwa kalau orang bekerja bosnya nggak nyuruh nggak memberikan sholat, maka dia sholatnya nanti. Tidak boleh ketika bekerja dia tinggalkan amanahnya lalu berjamaah, nggak boleh. Dia harus patuh kepada majikannya. Nanti yang nanggung dosanya majikannya. Dia sholat nanti di rumahnya atau di tempat lain, tetapi tidak boleh menghadiri sholat jamaah kalau kantornya tidak mengizinkan waktu itu dia keluar kantor. Karena amanah, karena kewajiban seorang pekerja kepada pemberi kerjanya itu mengikat, dan orang beriman terikat oleh syarat-syarat mereka. Kalau atasan kita tidak mengizinkan kita keluar kantor untuk berjamaah, jangan berjamaah. Tetapi sholatlah nanti sendiri atau nyari jamaah setelah itu, sehingga dia tidak mengkhianati majikannya, tidak mengkhianati pemberi kerjanya, karena itu kewajiban dia. Dan orang beriman terikat oleh kewajiban dan perjanjiannya, kesepakatannya. Itu fatwa ulama dari Syekh Utsaimin begitu. Kecuali kalau kantornya itu, apalagi kalau nyuruh, alhamdulillah. Kalau tidak ya dosanya ditanggung atau perkaranya ditanggung oleh majikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kan bisa, walaupun taruhlah majikan tidak mengizinkan,
untuk Jumat pasti diizinkan karena itu hak warga negara untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Maka setidaknya datanglah di waktu keempat atau datang di waktu kelima. Karena orang yang datang di waktu keempat kelima dia seperti sedekah ayam dan sedekah telur. Ibarat kita ke warung Padang, beda nu tuang jeung endog, jeung tuang jeung kikil. Wibawana ge beda itu teh. Nanti istilahnya harismanya juga beda. Cara makannya juga beda. Nu endog mah rada nyumput gitu. Nambah sangun lagi tertarik-tarik sanguan deui. Tapi kalau kikil, sangu tilu, sangu dua, kuahan kade poho, gitu kan. Mun aya kembungna tambahan dan sebagainya. Jadi beda wibawa antara yang pesen kikil dengan yang pesen endog. Apalagi ini yang sodakoh onta dengan sodakoh endog pasti beda. Wibawanya juga beda. Kamu endog hungkul mah, aduh, masya Allah ya. Nah itu keutamaan beribadah Jumat. Saya sampaikan dalam suasana canda supaya menjadi pengingat. Kalau nggak gitu mah kadang keluar masjidnya barho kadang. Bubar poho teh yang nih. Jangan sampai seperti itu. Jadi menjadi pengingat. Mudah-mudahan diingat. Itu hadis keempat. Ya, hadis keempat bahwa orang yang mencari kebaikan, pahala besar dari pasangannya itu dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Hadis kelima, qala lin nabi alaihi salatu wasalam la takhirana minal ma'rufi syai'an walau antal qa akhaka biwajhin taliq. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya. Itu hadis keempat saya tambahkan ya. Pada akhirnya orang-orang yang protes ke Nabi tersebut, ya wahai Rasulullah, orang kaya mah ibadahnya banyak, bisa sedekah segala macam. Kami orang miskin ini kan nggak bisa. Orang kaya jihad, kami kadang nggak bisa. Orang kaya sedekah kami nggak bisa. Padahal sholat mereka sama, Quran mereka sama. Kemudian Rasul ajarkan amalan, nah baca ini tasbih, tahmid, tahlil, baca sebanyak-banyaknya. Itu nyamain sedekahnya orang kaya loh. Oke, diamalkan. Tiba-tiba orang kayanya tahu juga. Akhirnya baca juga dan protesnya, ya Rasulullah, orang kaya nurutan kami. Aya nama zikir oge sami gitu. Kata Rasulullah, ya kalau sudah begitu, dzalika ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada sebagian orang dan tidak Allah berikan kepada sebagian orang lain. Artinya kalau sudah ke tahap itu, ibadahnya adalah sabar dan qanaah. Menerima dan sabar dengan hal semacam itu. Lakukan yang bisa kita lakukan dan tidak usah mengurusi amalan orang lain. Kalaupun kita mengurusi amalan orang lain, hanya dalam rangka gimana caranya kita berpastabikul khairat. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Hilyatul Aulia, beliau mengatakan bi akhirataka bidunyaka tarbah kilaihima. Belilah akhiratmu dengan duniamu, kau akan untung dua-duanya, dunia dan akhirat. Wala tabi akhirataka bidunyaka, dan jangan kau jual akhiratmu untuk duniamu, karena kau akan rugi dua-duanya. Kalau kau melihat ahli ibadah, maka saingilah dia. Tapi kalau kau lihat ahli dunia, maka qanaahlah dan tidak usah iri dengan dia. Perkataan ulama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sayyidul ulama wal arifin billah. Beliau adalah sayyidul ulama, tuannya para ulama dan punggawanya orang-orang al-arifin billah subhanahu wa ta'ala. Boleh dikata beliau itu adalah pupuhunya ulama dan juga sesepuhnya tasawuf. Itu Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Berguru kepada beliau itu para ulama berikutnya. Di sana kita kenal ada Fudail bin Iyad, ada Ibrahim bin Adham, ada Junaid al-Baghdadi, kemudian terus generasi berikutnya ada Al-Ghazali dan seterusnya. Itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Namun beliau adalah murid dari para sahabat mulia Rasulullah SAW, sehingga tentunya dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tazkiyatun nufus, beliau adalah menaranya, beliau adalah mercusuarnya. Imam Hasan Al-Basri karomahnya sangat banyak. Nah, lalu poin ketiga dari hadis nomor 4 yang belum saya sampaikan, bahwa para sahabat kalaupun mereka itu melihat kekayaan,
Yang ada di pikiran mereka itu bagaimana kalau saya kaya bisa bersedekah, gitu. Jadi pada akhirnya kaya dan miskin sama, karena ujungnya adalah sedekah, karena ujungnya adalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Ujungnya sama, kepatuhan kepada Allah. Kalaupun saya kaya, saya akan bersedekah, dan itu sebuah kepatuhan kepada Allah. Kita semua adalah para pengabdi Allah Ta'ala dan hidup mati untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun dia miskin, dia sabar dan qanaah, itu pun juga baik bagi dia. Jadi ujungnya sama. Bagi orang muslim, bagi orang mukmin, ujungnya sama. Visi mereka adalah akhirat. Bagaimana menjadikan dunia sebagai sarana dan wasilah atau alat untuk mencari tujuan yang utama itu. Sekarang orang banyak kehilangan orientasi, meninggalkan tujuan untuk mencari alat. Kan bingung sebenarnya. Orang-orang kebingungan itu. Meninggalkan tujuan mencari sarana. Padahal sarana Allah berikan kepada kita semata-mata untuk mencari tujuan yang mengapa Allah ciptakan kita di dunia, yaitu untuk menjadi pengabdi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang orang banyak kehilangan orientasi, mengejar alat, mengejar sarana, meninggalkan tujuan. Padahal alat dan sarana Allah hadirkan untuk kita mencapai tujuan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam hal itu. Masih ada waktu? Masih. Ya. Salami ya ini mah. Nah. Oh ini hari Jumat ya, mangga tuh terang mangga tuh banyak yang hingga kabur cenah. Itu beberapa poin dari hadis keempat. Silahkan susunan urutan makna dan faedah-faedahnya disusun sendiri ya, karena tadi secara acak saya sebutkan. Kita menginjak hadis kelima. Nakhtu ilal hadisil khamis. Nah, bahasa Arab sedikit ya. Qala lin Nabi alaihi salatu wasalam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun seujung kuku, syai'an. Sedikit. Walau antal akhaka biwajhin taliq, meskipun dengan cara bertemu dengan sahabatmu dalam keadaan wajah yang ceria. Oh. Jangan kau remehkan. Itu pakai nun taukid, la tahqironna. La tahqironna pakai nun taukid. Nun taukid kita tahu dalam bahasa Arab itu penegasan banget. Jangan pernah kau remehkan kebaikan. Ya, dalam hadis lain meskipun segede kuku, ujung kuku ya. Meski dengan cara kau bertemu sahabatmu dalam keadaan wajah yang ceria. Jadi wajah senyum, wajah ceria, sumringah, samahah, someyah bahasa Sunda nama. Someyah itu dari samahah. Itu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Someyah, samahah. Someyah samhun wa samahatun. Dalam Rasul bersabda, Islam itu as-samhatul bayda al bayda al bayda as-samhah. Agama Islam itu agama samhah, agama someyah. Islam itu dinus samhah, agama someyah. Kata Rasulullah, al bayda as-samhah, as-samhatul bayda. Maka kalau kita beragama, jadilah orang yang someyah. Sebagaimana jati diri Islam itu sendiri adalah dinus samhah, agama yang someyah. Jadi jangan angker beragama, jangan horor ya. Jangan orang jadi kabur gara-gara kita tidak someyah. Aya orang masuk Islam disuruh sunat, can ge acan salat disuruh sunat, kabur duluan. Aduh, saya terjadilah mualafna itu mah murtad deui wae daripada disunat, karena belum kena itunya, hatinya. Jadi harus ada prioritas. La tahqiranna, janganlah kamu remehkan kebaikan syai'an meskipun sedikit, hanya dengan memberi wajah yang ceria, biwajhin taliq, wajah yang sumringah kepada saudara-saudara, kepada teman-temanmu. Itu sudah sedekah yang paling besar. Hadis yang kelima, yang keenam ya, kita biasa 3 hadis, kecuali kalau ada waktu kita tambahkan. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dalam kitab Bukhari Muslim, ini sahihnya berarti A1 ini. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia diwajibkan disedekahi kula yaumin, setiap hari, tatlu fihi syamsu, selama matahari masih terbit. Berarti tiap hari.
baik dengan cara sodakoh, tak dilubaina snaini sodakoh, kau damaikan dua orang yang berseteru, itu sodakoh bagi kamu. Watu inu rajula fi dabatihi, kau bantu orang mengangkat bebannya ke atas kendaraannya, itu sodakoh. Fatahmiluhu alaiha, kau bantu bahkan mengangkat beban orang juga sodakoh. Au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, kau angkatkan barangnya, dia sendiri yang bawa, itu juga sodakoh. Wal kalimatu thayyibah sodakoh, kalimat thayyibah, perkataan baik, itu sodakoh. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, bahkan setiap langkah kita menuju masjid itu sedekah. Pang jauhna berarti pang jauhna sedekah, pang banyaknya sedekah. Setiap langkah kita menuju masjid itu sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah, dan kau membuang duri di jalanan adalah bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ini seperti yang sama kemarin ya. Nah, masih hadisnya ada terusannya, belum selesai. Warawahu Muslim, tadi lafaz Bukhari, sekarang lafaz Muslim. Warawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah, Muslim meriwayatkan dari riwayat Aisyah, makna semakna dengan itu. Kalau Bukhari dari Abu Hurairah, kalau Aisyah dari siapa tadi? Kalau Bukhari dari Abu Hurairah, kalau Muslim dari Aisyah, ngambil riwayatnya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittin wa salasimi'ah mafsal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah, Nabi Adam ya, itu adalah 360 sendi atau 360 ruas ya, sendi mafsal. Faman kabbarallah, barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, wa hamidallah, alhamdulillah, wa halalallah, la ilaha illallah, wa sabbahallah, subhanallah, wa astaghfarallah, yani astaghfirullah, wa azala hajaran an tariqin nas, menyingkirkan batu di jalanan manusia, au syaukatan atau duri dari jalanan manusia, au azaman atau tulang belulang dari jalan manusia, au amra bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, au nahyu an munkar, mencegah yang munkar, ada sittin wa salasimi'ah, sebanyak 360 buah. Fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzahallahu nafsahu anin nar. Kalau dia lakukan itu, melakukan 360 sedekah tadi, membuang duri di jalan sedekah, subhanallah sedekah, Allahu akbar sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Kalau setiap hari itu dilakukan, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Zah itu menghalikan. Menghaliku aing gitu, menghalikan gitu. Menghalikan. Allah akan menyingkirkan api neraka darinya. Dengan cara apa? Setiap matahari terbit, sedekahlah dengan 360 kali sedekah, dengan takbir, tahmid, tahlil, kemudian nahyun bin anil munkar, amrun bil ma'ruf, dan seterusnya. Dan ada cara yang paling praktis yang kita kaji kemarin, hadisnya juga sahih dalam kitab ini juga, rakaataini duha, 2 rakaat salat duha. Ini menjadi motivasi kita, semangat bagi kita. Nah, wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha. Masya Allah, ini semangat, ini motivasi bagi orang yang senang ke masjid. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang pagi hari ke masjid salat, pagi hari salat apa? Salat subuh. Aw raha, dan sore hari ke masjid salat asar dan maghrib dan isya terusnya. A'adallahu lahu fil jannati, Allah sediakan dia hidangan di surga. Nuzulan kullama goda auraha. Jadi orang yang biasa ke masjid nanti di surga itu disuguhan ku Allah. Makanan pagi, makanan sore disuguhan ku Allah. Nuzulan, kata para ulama, nuzulan ay al-qutu wa rizqu fil jannah. Allah berikan dia rizki, makanan dan lain sebagainya, disuguhan ke Allah nanti di surga. Barang siapa yang pagi hari ke masjid dan sore hari ke masjid, maka Allah sediakan dia nuzulan fil jannah, hidangan nanti di surga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat pada kita, dan
Kita berharap bahwa nanti kelak di surga nanti Allah yang akan menyuguhkan kepada kita hidangan-hidangan surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan Pak, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 9 menit. Mangga ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita gas lagi nih. Digas lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini untuk para akhwat, para muslimat ini, para muslimat. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, ya, beliau berpesan. Oh, hadis tadi ada keterangannya, wa may yuhayyu lidhaif. Jadi Allah nanti akan menyuguhkan kepada orang yang pergi ke masjid pagi hari dan sore hari nuzulan hidangan di surga. Hidangan itu bagaikan hidangan ahli bait kepada tamunya. Berarti apa kira-kira? Kalau ada tamu, biasanya kita memberikan yang paling ini kan, yang paling keren di rumah itu. Dan juga tamu, kita biasanya istilahnya tuh bahasa kita istilahnya segala diayakeun, bahasa orang nama. Tapi bagi Allah tentunya bukan segala diayakeun, tapi hidangannya itu yang teristimewa. Karena sampai ada keterangan Allah akan berikan dia hidangan seperti sahibul bait menyambut tamu agungnya. Kalau kita kedatangan tamu agung, tamu yang paling kita hormati, tamu yang paling kita rindui dari sejak lama, tamu yang paling kita harapkan datang, biasanya kalau ada sagala diusahakan. Malihan mah sampai diajak ke tukang kadu tamu teh, sampai diajak ke Padang yang paling hebat, sampai diajak ke Garut ngojay. Pokoknya katamu itu teh bebehakan, namun juga tamu agung. Tah Allah ge kitu di surga kangge anu isuk na ka masjid, sore na ka masjid. Kalau kita memahami konteks waktu berarti subuh dan asar maghrib lah kurang lebih begitu, pagi dan sore disuguhanku Allah seperti seseorang menyuguhi tamu agungnya. Itu dapat. Kenapa hadis ini seperti ini redaksinya, agar menjadi visualisasinya tuh bagi orang tuh dekat gitu, bayangannya tuh dekat. Oh, kalau tamu agung segala disuguhkan, tangke Allah teh kanu ahlul masjid seperti itu pagi dan sore nyuguhkeunna seperti tuan rumah nyuguhan ka tamu. Saya pernah karena ada tamu nanti senang awug, saya tahu itu, saya nguriling sampai hampir 1 jam di Tasik neangan awug gitu. Jam 8 peuting kamu coba. Tapi ada, alhamdulillah, itu dekat lapang dadaha sebelah sini ada awug gitu. Awug gitu, gula beureum, tipung beasnya, perlukan kalapa. Aduh. Tapi semangat saya waktu itu, ini tamu, dan tamu itu wajib kita hormati, kita cari. Yang jualan kado berkualitas bagus. Apa tuh? Yang jualan kado bagus berkualitas. Iya. Enak. Di Bandung di mana sih? Kepada Pak Haji nanya itu mah. Kalau kado terbaik itu kepada Pak Haji tanya. Mungkin di Kopo, mungkin. Di Kopo, di Cibaduyut. Tidak pernah saya tertarik yang jualan kado di misalnya di Cibaduyut. Yang kayaknya bagus gitu. Kalau di Subang 5.000-an mang tanya. Tapi nari mana dialungkeun cenah. Tah 5.000 kado dialungkeun gitu. Mun dehedan 1.500. Itu di Cibaduyut Pak Haji. Cibaduyut ada di setelah TPRI sekitar 10 meteran. Nanti di-share di Google itu apa mapnya di-share nanti. Di grup di-share nanti. Mang Atu juga biasa tuh karena kado. Abi mah kadupak biasa Nabi mah. Kadupak. Nah, ini pesan untuk para muslimat, para akhwat ya, dari Nabi alaihi salatu wasallam menjadi perhatian. Ya nisa al muslimat, wahai para muslimah. Muslimah itu berarti istri kita, ibu kita, dan anak-anak gadis kita. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah tetangga merugikan tetangga lainnya. Ini biasanya perempuan ya. Walau firsa nasyatin,
walau firsi nasyatin, meskipun seperti kukunya domba kecil ya. Jadi janganlah wanita muslimah kepada temannya itu mengejek, meremehkan ataupun membuat tidak nyaman, merendahkan ya. Meskipun itu hanya levelnya seperti firsi nasyatin, kuku domba. Karena mungkin kecil ya. Domba ayah kukuan kecil sekali. Kucing juga sama kecil sekali. Tidak boleh seorang wanita muslimah kepada muslimah yang lain meremehkan dan merendahkan itu walaupun hanya sebesar kukunya domba, firsi nasyatin. Ya, kata penerang hadis ini Imam Nawawi berarti ya mengatakan kenapa Rasul menyebutkan firsi nasyatin atau kuku domba, karena ustu'ira, meminjam bahasa itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil sekali. Janganlah setiap muslimah meledek, karena biasanya ibu-ibu yang suka begitu tuh, menyindir, meledek dan lain sebagainya. Undangan makanannya enak tapi batagorna kurang gitu eta aya wae eta. Aya makanannya enak, ratingnya enak tapi ada itu kursinya teh nu murah cenah. Jadi ada aja yang dicelanya itu. Padahal di sini seorang muslimah tidak boleh kepada muslimah yang lain mencela sekecil apapun, bahkan sebesar kuku kambing sekalipun. Masya Allah, ini kenapa Rasul mengkhususkan pesan kepada mereka, karena mereka tidak bisa menjaga mulutnya, sangat sulit. Dan kenapa wanita paling banyak di neraka itu gara-gara mulut juga, gara-gara mulut. Uritun naro, aku pernah diperlihatkan neraka, kata Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan neraka. Ternyata warga neraka, WN berarti warga neraka, WNJ warga neraka jahim ya. Kebanyakan wanita. Apakah karena berzina? Bukan. Apakah karena mereka sering riba? Bukan. Apakah karena mereka sering makan haram? Bukan. Apakah mereka lain sebagainya? Tidak. Kata Rasulullah, kebanyakan wanita itu yakfurnal ashir, kufur nikmat kepada suami, dengan nuhunkeun, tidak berterima kasih atau meniada-niadakan, ngelilingit. In ahsanta ilaiha dahra, bahkan kata Nabi, kalaupun kau berbuat baik seujung hidupmu, sepanjang hidupmu, summa ra'at minka syai', lalu melihat kekurangan kamu sekali aja, dia melupakannya. Maka panglobana di neraka teh kitu. 70 tahun orang ngaulaan istri, sekali ada celak, ra'at minka syai'an, saya tuh yang kecil, dia lupa semuanya dan mengatakan, kau tidak pernah ini dan tidak pernah itu, kau tidak pernah belikan ini, belikan itu, abdi tegaduh ini, tegaduh itu, padahal salomari eta barang nepinu, bade kondakan teu aya baju, pada salomari bajuna. Kalau minta aja, tidak usah mengatakan tidak ada, tidak punya. Nah, itu seperti itu. Berat itu, kufur nikmat kepada suami itu sangat berat sekali dan berbahaya. Pecat ya. Menghilangkan pemberian nikmat suami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi pencerah bagi kita semua dan menjadi pengingat kita agar kita tetap menjadi soleh, karena soleh itu kewajiban, yang lain-lain itu adalah bonus bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.